Agar kita selalu memuji Allah, karena Allah memberi kita banyak nikmat-nikmat yang besar-besar yang tidak terhitung banyaknya. Imba itu lagi ujar sidin yang telah Allah menghendaki baginya dengan dijadikannya sebagai oleh Allah. Di antaranya adalah si Salman Al-Madani. Wasabi yang di asrarihi, yakni menentukan akan dia untuk membawakan rahasia segala rahasianya. Jadi para aulia Allah itulah yang sanggup menyandang rahasia Allah. Wajazadu min awbisabikil inayah, dan ia menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab pertolongannya. Dan Allah selalu menolong kepada para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menyampaikan risalahnya. Wa syukura anna manna alina bi'imani bima jad bi'ambiya wa awliya min asri rabbaniyah. Dan aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ia mengaruniai atas kami dengan mengimani, mempercayai barang yang mendatangkan dengan dia oleh para wali-walinya Allah dan segala para nabi-nabinya Allah dan segala wali-walinya Allah daripada segala bangsa ketuhanan. Wa wafaqana limutabadi sunnatuhu bi'asaniyah, dan ia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka yang terang lagi mulia. Jadi jalan para aulia Allah itu adalah terang lagi mulia, karena mereka adalah menuruti cara-cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa salli wa sallim ala man sajada lahu malaku wa huwa fi dhuri abisuri. Dan aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat, sedangkan nurnya masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahiri, yaitu Nabi Adam, dari sulbi turun terus kepada Sayyidina Abdullah, abahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala washabi wa tabi bisabili nuri, dan atas segala keluarga Sidin dan sahabat-sahabat Sidin dan segala yang mengikuti mereka itu daripada jalan nurani, daripada amal soleh. Nah, daripada keluarga baginda Rasul, ya diantaranya para zuriat Rasul, para habaib dan para sarifah sayyid dan sayyidah, itu adalah mereka itu adalah keluarganya baginda Rasul. Kita doakan mereka semoga Allah selalu memanjangkan umur mereka, dan juga selalu doakan kita dan mereka itulah di permukaan bumi sebagai pasak-pasak bumi, ataupun yang dinamai mereka itu adalah di mana dikatakan pengaman di permukaan bumi. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka berkatalah si Siddiq Al-Madani Khalifah Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadir Hasan As-Saman Al-Madani radhiyallahu anhu. Hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi, inda dzikri auliya Allah tanzilur rahmah. Pada ketika dibaca manaqibnya aulia Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat. Nah, di antaranya bagi orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya. Jadi sama, orang yang membaca dan orang hadir mendengarkannya. Jadi bahari pian membaca manaqib ini kada sorangan, makanya orang yang membacanya ini bagi lir bahari. Jadi misalnya ulun sedikit, Habib sedikit, guru-guru yang lain sedikit. Nah itu toh. Itu orang yang membacanya artinya, dan orang yang hadir mendengarkannya atau bisa membaca, orang yang mendengarkan, nah dapat pahalanya. Serta dikatakan dengan yakin hatinya, tapi dengan catatan di dalam hati diyakinakan. Hati yakin itu ada ragu-ragu lagi bahwa wali Allah itu ada. Nah itu ada boleh kita tadi kada yakin
Memang para wali itu kan diberi Allah dua macam. Ada wali istiqomah, ada wali mahjuzub. Nah wali mahjuzub ini nang alih. Kalau wali istiqomah atau wali masyhur itu mudah kita kenali. Tapi nang wali mastur ini nang sulit kita ketahui. Nah jadi ini tadi. Jadi kita itikan mereka itu adalah walinya Allah. Imba itu lagi diitikan dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar wali Allah. Nah, di sini dijelaskan sidin. Adapun syarat, adapun syarat kita hendak mendapat suatu berkah. Karena para aulia itu adalah memberikan rahmat kepada kita lewat baginda Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Beliau itu memberikan rahmat kepada kita atau memberi fadilah atau memberi keutamaan atau memberi berkah lawan kita, yaitu diantaranya dua di sini. Pertama, hati kita harus yakin bahwasanya orang itu adalah wali Allah. Sekali-kali tidak sak padanya, hati sakok, jangan ragu-ragu dasar wali pujur. Nah, dan yang kedua, jangan mungkir kita kepada kawaliannya jikalau ada pekerjaannya itu bertentangan pada zahirnya sekalipun. Nah jadi ini nang angka diantaranya nih nang alih ini, yaitu nang dingarani wali nang menyalahi adat ini, wali mahjuzub ngarannya. Nah, jadi ini sekalipun pekerjaan mereka itu tadi bertentangan pada zahir. Pada zahir Jepang mereka itu bertentangan, tapi pada batin sama aja. Tujuan mereka itu menguji kita sampai di mana ketahanan kita. Nah itu, jadi diberi Allah kita ini wali mahjuzub. Lalu supaya kita itu sampai di mana ketahanan kita itu mencintai para wali-wali Allah. Diujinya macam-macam, diujinya kelakuan nangka ini nangka itu macam-macam, sampai di mana kita itu tadi meyakini mereka. Nah, jikalau ujian sidin, jikalau dua syarat ini tidak ada, maka sidin tidak akan memperoleh suatu fadilah keutamaan pada mereka itu, sekalipun kita berkhidmat berhadam kepada 100 tahun. Ini orang berhadam menjadi seseorang sidin 100 tahun kali dapat fadilahnya akibat apa tadi? Manitirat mereka tadi. Nah itu diantaranya ada dapat berapa lagi kita nang jauh misalnya lawan walilah. Nah itu tadi. Jadi ujian sidin dua syaratnya, kita yakin bahwa orang itu adalah wali Allah, dan kedua kita ini jangan mungkir kepada kawaliannya jika pun mereka itu tadi pekerjaan bertentangan pada zahirnya. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu-dahulu mengarang ia akan menakib gurunya serta dibacanya pada terus sekali. Nah ini alhamdulillah kita pada malam hari ini melaksanakan setahun sekali di hari wafat beliau, yaitu 2 Zulhijjah Al-Mubarak. Nah mudah-mudahan dengan berkah kita nih memperingati ini, Allah selalu melindungi kita dari mala bahaya, bencana, musibah apapun yang turun dari langit, sebelah kanan, sebelah kiri, dari bumi dan sebagainya, dihindarkan dari kita. Allah berkah kita dengan memperingati walinya Allah ini tadi. Dan itu pulang setahun sekali itu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Quran dan tahlil dan bersedekah sekadar kemampuannya. Tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak di sini. Dan pulang pun diantaranya tatkala aku dengar yang demikian itu, karena membaca manaqib wali Allah itu ada diberikan rahmat, yang riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku di sini mengerjakan seperti yang demikian, sekadar pahamku yang bebal. Pahamku yang bebal ini maksudnya seada semampu aku, sakamau sakabisa aku, yang diberikan ilmu kepada aku sini ini orang tawadhu orangnya. Nah, serta aku himpunkan akan setengah karamat guruku, yaitu Sayyid Abdul Qasim Al-Madani. Beliau itu adalah ahli syariat, ahli thariqat dan hakikat. Nah, jadi sidin itu diberi Allah ilmu lengkap, syariatnya ahli,
hakikatnya ahli dan hakikatnya ahli. Nah jadi sesuai aja beliau itu diberi Allah pangkat Qutbul Aqwan. Jadi Qutbul Aqwan ini adalah ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga hadratul Rasul. Nah, itu diantaranya. Jadi wali Qutbul Aqwan ini itu adalah penjaga pintu Rasulullah. Jadi hadirin, barang siapa berkehendak ziarah ke kubur Rasulullah, siapanya aja nih hendak ziarah ke kubur Rasulullah, baik orang haji ataupun orang umrah, padahal tidak minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia. Arti sia-sia itu kada dapat apa? Kada dapat pahala, ya kan? Maksudnya kada dapat manfaatnya itu dari ziarahnya tadi. Paling-paling tina boleh ke kampung bakisah nyapa iyanya nyapa harapnya itu aja kena. Kenapa sia-sia? Lantaran ziarahnya tadi kada dinyatakan lillahi ta'ala. Nah, lalu di sini barang siapa hendak ziarah ke kubur Rasulullah padahal tiada minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia dikalau sah pada zahirnya sekalipun. Artinya pada zahirnya sahaja awal kasih kebahadak baca doa macam-macam, cuma pada hakikat sah. Zahirnya sahaja, cuma pada hakikatnya kada sah. Kenapa? Su'ul adab, kada beradab lawan penjaga pintunya, naik jalan lulungkang. Nah itu tadi. Nah jadi kayak apa nih? Nah jadi ulun bari betakun ini nih, kan si Saman Al-Madani ini sudah berapa ribu tahun lawan kita nih jaraknya. Kayak apa mau minta izin lawan sidin, sedang idin kada hidup, apa kada ada bejigir bagaimana di sana duduk sidin. Nah kayak apa ini? Ada kalau dalam sini kami aulia itu ujar sidin kada mati, melainkan kami hidup di dalam kubur. Apabila kamu menganggap kami mati, maka ziarah ke kubur kami dengar dan kami lihat kamu. Nah, jadi pada hakikatnya wali Allah itu beliau itu ada meninggal, namun beliau itu beralih tempat dari tempat yang zahir ini kepada alam tersembunyi, yaitu alam barzah. Roh mereka itu tetap menazar kepada orang yang mencintai mereka. Nah jadi kayak apa adabnya ini nih, supaya kita naik haji atau kita umrah, ziarahnya itu jangan sia-sia. Nah lalu dipadahkan bahari ujar sidin, apabila kita sampai ke kota Madinah, lalu kita ingin ziarah ke makam Rasulullah, kita itu masuk di Babu Salam. Imbah masuk di Babu Salam, lalu kita ini mengarahkan dada kita serta hati kita ke Baqi. Nah Baqi itu kalau kita dari makam Rasul itu, Baqi itu sebelah kanan. Lalu apabila kita sudah hadapkan hati dan dada zahir dan batin kita serta fokus pikiran kita ke Baqi, maka di sanalah hati kita berkata, minta izin ya wahai si Saman Al-Madani, ulun minta izin dengan pian untuk ziarah ke makam Rasulullah. Itu diantaranya. Nah, jadi di sana kita beradab. Lalu setelah itu baru kita berputar ke sebelah kanan, masuklah di Babu Salam dengan kaki kanan dan membaca salam untuk Rasulullah. Nah ini adalah cara-caranya. Nah imbau itu tadi, apabila kita kada memungkinkan masuk ke Baqi, misalnya bertutup
bakinya atau dijaga oleh laskar-laskar. Nah kita itu biar di luar tapi hati kita dekat. Nah, dikaji ilmunya itu tadi tuh supaya yang jauh itu menjadi dekat. Nah lalu ujar Sidin di dalam manaqib yang lain lagi perkataan beliau, alhamdulillah ujar Sidin, aku dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penunggu hadratul Rasul. Pas kalau kisah tadi lah. Jadi tugas saya Sayyid Abdul Karim As-Saman Al-Madani ini adalah mulai dahulu waktu Sidin hidup sampai hari kiamat tetap jabatan penunggu hadratul Rasul itu adalah Saman Madani. Kayak bagi Sidin suruh paling dia. Makanya tadi jangan dipadakan para aulia itu meninggal, beliau itu tetap hidup, namun beliau itu adalah berpindah tempat dari tempat yang zahir kepada tempat yang tersembunyi. Nah, itu tadi diantaranya. Imbah itu lagi diantaranya ujar Sidin, barang siapa makan makanan kami, maka masuklah ia ke dalam surga. Dan barang siapa masuk ke rumah kami atau langgar kami, niscaya diampuni Allah segala dosa-dosanya. Nah ini, barang siapa memakan makanan kami, maka masuklah ia ke dalam surga. Apa ini ya? Ini adalah mantik pandir, ini adalah majas. Makanan para aulia itu apa? Makanan para aulia itu amal dan ilmu. Bukan makanan itu roti atau nasi, ada itu makanan lahiriah. Nah jadi makanan para aulia itu adalah zikir setiap hari, siang dan malam, salawat dan ibadah, muraqabah dan riyadah, itu adalah makanan mereka. Barang siapa memakan umpat makan kita tadi, mengisap dari makanan mereka itu tadi, mencicipi dari makanan mereka itu tadi, di mana kesanggupan kita menjadi orang senang bersalawat, kita senang berzikir, atau kita senang muraqabah dan sebagainya, itu adalah salah satu umpat dari makanan mereka. Dan juga barang siapa masuk ke rumah kami atau langgar kami, maka adalah dosa-dosanya diampuni. Itu di situ. Nah, majlis ini nih. Siapa nggak masuk ke rumah kami, rumah para aulia itu apa? Rumah para aulia itu adalah kebersihan jiwa. Kadada rasa hasad, dengki, ujub dan 10 dari penyakit batin itu rumahnya para aulia. Dan langgar-langgar mereka adalah selalu musyahadah kepada Allah. Nah, kita lihat. Jadi makanan mereka adalah ilmu dan amal serta ibadah, dan rumah mereka, langgar mereka adalah diantaranya mereka itu tadi gembira, busra bil hayati dunya. Nah itu adalah diantaranya. Dan adalah hal Tuhan Saman Al-Madani itu ketika dihabarkan ya beberapa nikmat diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dan karena mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Zimar, beliau itu menghabarkan wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Jadi beliau itu mengatakan itu tadi hadis bin ni'mah artinya. Artinya orang tadi hadis bin ni'mah mengisahkan tentang nikmat-nikmat, lupa diri lalu membesarkan Allah. Dan setengah daripada perkataan Saman Al-Madani radhiyallahu anhu, aku dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunggu pintu hadratul Rasul. Jadi seseorang itu baik dalam tarekat ataupun yang lainnya harus melalui Saman Al-Madani dulu. Alhamdulillah kita di tahun 85 rasanya
ini banyak kita ini tulakan kasa kumpul dulu kalau abah guru mengambil tarikat. Nah ini salah satu diantaranya adalah pintu Hadratul Rasul. Nah jadi itu nang pian amalakan kah ada atau resiko pian nang mengambil ijazah semalam tarikat sama niyah itu tadi. Nah itu adalah apa diantaranya jalan tarikat untuk pintu Hadratul Rasul. Nah diantaranya adalah tarikat Sisaman Al-Madani yang kita ambil dari abah guru dahulu itu diamalkan. Setengah daripada karunia Allah yang dijadikan aku sebagai rahmat bagi segala umat Nabi Muhammad. Jadi ujar silin aku ini dijadikan oleh Allah sebagai rahmat bagi umat Nabi Muhammad. Jadi pada hakikatnya beliau itu selalu kasih dan sayang kepada seluruh umat-umat Rasulullah. Dan juga jasidin pada zaman sekarang ini hingga kepada orang kafir sekalipun. Bukan orang Islam saja, sampai orang kafir yang kuberi rahmat. Dan alhamdulillah aku dijadikan oleh Allah sebagai dijadikan sebagai dan alhamdulillah aku tidak dijadikan sebagai bala bagi mereka. Nah, sahdan adalah tersebut di kitab ini ada sebahagian dari karamat beliau. Adalah Sisaman Al-Madani itu dilahirkan pada tahun 1182 daripada tahun hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Negeri Rasul, Madinah Rasul. Jadi beliau dilahirkan di kota Madinah dan diwafatkan radhiyallahu anhu itu pada tahun 1189 dari tahun hijrah Nabi SAW pada hari Arba 2 Dzulhijjah Mubarak. Dari dalam usia 57 tahun beliau ini wafat. Dan beliau dimakamkan dibagi ya pekuburan Mekah itu Madinah itu bagi yang terkena bagi Garkat. Nah itu adalah kuburan zaman Rasulullah di zaman sahabat terus kepada zaman sekarang itu adalah di Baqi. Nah jadi Baqi Garkat inilah tempat pekuburan Syekh Al-Madani. Beliau dimakamkan di Baqi berhampiran dengan kuburan semua istri Nabi. Nah, jadi beliau itu tadi dikarunia Allah Subhanahu wa taala dapat ujar kita dapat terkubur di Al-Kah di mana istri-istri Rasulullah dimakamkan di sana. Jadi mau pian naik haji atau pian umrah bila pian masuk ke Baqi itu masuk sebelah kalau bagian sebelah kanan itu makam Abu Talib. Nah, pengelolaan masuk itu yang dijaga itu adalah makam Abu Talib di sana. Setelah itu berputar sedikit, belok kiri sedikit lagi, terus nah di sanalah kubur Sisaman Al-Madani. Sulit untuk dikenali. Engkada halibana kada tahu kita. Engkada orang engkada orang terbiasa membawa bisa kada dapat kita mencari. Kenapa? Karena kuburan itu sangat sederhana benar bian. Dibandingkan lawan kubur-kubur makam-makam wali-wali kita di Indonesia ini, ampun sini itu liwat sederhana. Batu 2 biji diandak cukup sudah. Nah, bila kita kada tahu, kada dapat mencari. Nah, di sana 9 istri Rasulullah SAW beliau berada di penjuran. Di penjuran bini-bini Rasulullah itu tadi. Nah, di situ Sisaman Al-Madani. Nah, istri-istri Rasulullah pun kada bebatur. Hanya batak nang bandak ini aja nah. Belampar kayak 9. Nah, itu tadi. Kuburan Sisaman Al-Madani ini dihunjungan dari istri-istri baginda Rasul. Nah itu diantaranya. Nah itu diantaranya kubur cerita kuburan Sisaman Al-Madani. Nah, di sana dijaga laskar. Situ ketat jagaannya. Pokoknya kita kada bisa kata kaum memasuk di dalam surga. Nah di Sisaman Al-Madani ini tadi.
Nah, lalu diantaranya lagi ujar sidin. Ini suatu faedah, barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Saman Al-Madani pada tiap tahun sekali serta bersama orang banyak dan membaca Quran serta bertahlil dan bersedekah segala kemampuannya, kemudian diadakan pahalanya kepada Tuan Syekh Saman Al-Madani, apalagi kalau dikerjakan pada harapan ini, saya Allah akan meluaskannya rezeki yang halal. Jadi bukan banyak tapi luas. Kalau banyak itu kita bisa kada sanggup, tapi kalau ini luas itu bisa. Karena pengertian luas ini bukan harta aja. Kalau nya banyak itu bisa dihitung dengan abjad harta, duit, benda, emas dan sebagainya. Tapi kalau luas ini itu adalah umum, bisa diberi tambahan ilmu, bisa diberi ma'rifah, bisa diberi ketenangan jiwa, bisa diberi Allah Subhanahu wa taala ilmu laduni. Nah, ini diantaranya. Dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya, baik itu hajat dunia ataupun hajat akhirat. Baik itu hajat dunia atau hajat akhirat, itu akan dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena kita berwasilah kepada seorang aulia Allah yang sangat dekat kepada Allah dan sangat dekat kepada Rasulullah. Nah ini, nah, mudah-mudahan dengan berkah kita berkumpul pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa dan kesalahan kita, dosa ibu bapak kita, dosa guru-guru kita, dosa anak adik kita, dosa kawan-kawan kita, dan dosa keluarga dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat diampuninya, dan dimatikan kita dalam keadaan husnul khotimah, disehatkan badan, dihindarkan dari bala bencana dan musibah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama dengan mereka para aulia di padang mahsyar dan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah salah hendaknya Allah minta ampun dan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.